Cukup orang-orangnya langsung dari sebelah kanan saja. Ibunya mana sekarang dari sebelah sini sampai sebelah situ. Mohon maaf bapaknya. Silakan. Silakan ibunya diisi ke depan dulu. Ini adalah museum terus setengah ruangan dulu bapaknya. Silakan. Bapak yang baru datang bisa masuk dulu ke dalam. Ya Bu, ibunya silakan dibikin sama seperti bapak, satu baris dari sini bisa. Satu baris umatnya sebelah belakang, dua baris, tiga baris terus. Jangan ditutup dulu. Jangan ditutup dulu, ibu di depan biar malam bisa masuk dulu. Ibu belakang, ibu belakang dulu. Terus belakang dulu. Belakang penuhin ibu. Belakang penuhin ibu. Terus belakang. Belakang dulu ibu. Ibu belakang penuhin ibu. Biar tidak ditutup dulu, biar bisa masuk ke dalam. Masuk belakang bu. Terus Kosong belakang bu, kosong belakang bu. silakan ke belakang dulu. Yang kursi roda silakan sebelah ibu. Silakan terus diisi ke belakang. Masih ada kosong. Sepertiga ruangan masih ada. Belakang masih kosong. Silakan. Atau ibunya maju satu langkah lagi silakan. Silakan biar bisa masuk lagi ke dalam. Silakan terus. Masih kosong. Ibu. Silakan terus ke belakang dulu ibu. Silakan ke belakang dulu. Belakang dulu. Silakan. Yang kursi roda bisa seperti ini depan. Baik, jemaah sekalian yang saya muliakan, ini kita sedang berada di ruangan kedua dari 12 ruangan yang ada di museum. Sekedar informasi bagi Bapak dan Ibu yang ingin kembali lagi ke museum ini di lain kesempatan selama masih ada waktu di kota suci Madinah, kami persilahkan datang kembali kapanpun Bapak Ibu ingin ke museum ini. Bapak dan Ibu, museum kita ini dibuka setiap hari dari habis sholat subuh langsung sampai jam 9 malam nanti. Silakan yang ingin kembali lagi ke museum, silakan datang dan di depan langsung masuk ke dalam untuk dokumentasi atau ingin membaca konten yang tersedia di setiap ruangan dengan tema yang berbeda-beda yang diusung oleh setiap ruangan. Bapak dan Ibu, ini adalah ruangan kedua, ruangan keistimewaan Al-Quran Karim. Di sini kita mengenal sedikit, mengingat sedikit tentang keistimewaan Al-Quran Karim. Bapak dan Ibu, kita tahu Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Azza wa Jalla, di mana Allah pilihkan malaikat yang paling istimewa untuk membawa Al-Quran turun. Allah pilihkan manusia yang paling istimewa untuk menerima Al-Quran ini. Allah pilihkan tempat yang paling istimewa yaitu kota suci Makkah dan kota suci Madinah, dan Allah pilihkan pula waktu pertama kali menurunkan Al-Quran adalah waktu yang paling istimewa. Itu semua ada isyarat untuk kita semua ingin menjadi aktor Allah yang istimewa. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran yang istimewa ini. Mari silakan bapaknya dulu disusun ibunya kita. Sama seperti ruangan sebelumnya, sekarang ini bapaknya sedang coba di sebelah kanan, ada di sebelah kanan. Ya, nanti akan saya sampaikan di balik mushaf ini. Silakan bapaknya dulu sebelah kanan, kembali sebelah kanan, bapaknya sebelah kanan. Cukup orang-orangnya langsung dari sebelah kanan dari sebelah saja. Ibunya mana sekarang dari sebelah sini sampai sebelah situ. Mohon maaf bapaknya. Silakan. Silakan ibunya diisi ke depan dulu. Mohon maaf bapaknya diisi ke sebelah sini biar ibunya duduk ke bagian. Mari silakan terus diisi ke depan dulu ibu, silakan.
Ibunya silakan sebelah kiri. Nanti yang di belakang, ketika kita berpindah bisa melihat sebentar ke dekat dari museum ini. Baik Bapak dan Ibu yang saya berikan, ini adalah ruangan ketiga dari Museum Al-Quran Al-Karim. Ruangan ketiga ini adalah ruangan dari pembuatan sejarah Al-Quran Al-Karim. Bapak dan Ibu di sini dikenalkan dengan sejarah Al-Quran Al-Karim. Saya akan ringkaskan waktu kita tidak banyak dengan 2 poin berkaitan dengan tema yang diusung di ruangan ketiga ini. Poin yang pertama adalah bagaimana Al-Quran dulu ditulis. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perjuangan umat Islam dalam menjaga Al-Quran Al-Karim. Poin yang pertama berkaitan dengan mushaf yang ada di negara kita saat ini. Saya yakin Bapak dan Ibu kita semua adalah orang yang bisa membaca Al-Quran Al-Karim. Yang jadi pertanyaan di sini adalah apakah menurut Bapak dan Ibu kita bisa mudah membaca Al-Quran yang ada di negara kita saat ini? Bapak yang diungkap berhadapan langsung mungkin dengan mushaf ini. Belum, ini tidak hanya gundul, kalau gundul tidak ada harokat. Kalau ini tidak hanya harokatnya yang tidak ada, tetapi juga titiknya tidak ada. Bisa dilihat di sini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ini adalah mushaf. Di mana mushaf ini ayat-ayatnya ditulis menggunakan metode penulisan yang biasa digunakan di generasi pertama atau di abad awal, zamannya para sahabat radhiyallahu anhum. Ini menggunakan jenis tulisan kufi kuno atau kufi versi lama yang belum menggunakan harokat dan titik dalam tulisannya. Kurang lebih beginilah dulu kaum muslimin menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran. Adapun poin yang kedua adalah perjuangan generasi ke generasi dalam menjaga dan memuliakan Al-Quran. Itu tidak lepas dengan ayat yang bunyinya Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaganya kata Allah Azza wa Jalla. Ada jaminan Al-Quran ini senantiasa murni dan terjaga dari sisi Allah Azza wa Jalla. Yang Bapak dan Ibu yang saya muliakan, buktinya telah jelas Al-Quran melewati 15 generasi berumur lebih dari 1400 tahun, namun tidak berubah satu huruf pun di dalamnya. Urutannya sama dengan urutan yang ada di masa Rasulullah SAW ketika masih hidup. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, yang ingin kita kenali sedikit di sini adalah bagaimana penjagaan Allah terhadap Al-Quran ini. Bapak dan Ibu, Allah jaga Al-Quran ini dua bentuk penjagaan sekaligus. Yang pertama adalah bentuk hafalan di dada kaum muslimin. Coba kita bayangkan Al-Quran setebal ini yang jumlah ayatnya mencapai 6.236 ayat suci Al-Quran dapat dengan mudah dihafalkan oleh kaum muslimin. Bahkan anak-anak ada yang sudah hafal Al-Quran Al-Karim dari hafiz Al-Quran Al-Karim. Bapak dan Ibu yang saya berikan, kalau bukan karena pertolongan dan kemudian kepada Allah untuk Al-Quran ini, sulit rasanya kita dapati banyak sekali kaum muslimin dimanapun kita berada, kita dapati orang yang hafiz Al-Quran Al-Karim. Kalau kita sendiri belum termasuk bagian dari mereka ini, semoga nanti kelak Bapak dan Ibu punya anak atau cucu yang hafiz Al-Quran Al-Karim. Penjagaan yang kedua adalah bentuk tulisan, di mana ini sudah ada semenjak generasi pertama. Kaum muslimin berlomba-lomba menuliskan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Bahkan di masa Rasulullah SAW, beliau merintahkan untuk beberapa sahabat yang mampu menuliskan, tulislah ayat-ayat yang turun pada waktu itu kepada beliau. Bapak dan Ibu yang saya berikan, sampai generasi ke generasi sampai generasi kita. Orang pada zaman dulu ingin punya mushaf, itu datang dulu ke ahli yang menuliskan ayat suci Al-Quran, menunggu sekian lama baru punya mushaf. Zaman kita sekarang ini Allah berikan semudah-mudahnya. Dimanapun kita berada, kita dapat dengan mudah mendapatkan mushaf Al-Quran Al-Karim. Contohnya di kota suci Madinah, kita dapatkan dengan mudah mencetak dengan kualitas yang bagus. Orang zaman dulu berbeda dengan kita. Bahkan saya yakin saat ini sebagian HP juga tersedia aplikasi, di situ kita bisa membaca Al-Quran dimanapun kita berada kalau lupa membawa mushaf Al-Quran. Bapak dan Ibu, di zaman kita saat ini juga ada orang yang semangat menuliskan dengan tangan. Walaupun teknologi sudah semakin berkembang, kita akan melihat langsung berkenalan dengan ruangan yang kelima dari museum. Silakan Bapaknya dulu disusul itu. Foto Pak. Ya. Ini ada mushaf warna hitam di sini terlihat. Silakan kita langsung ke ruangan tersebut. Silakan seperti ini. Seperti biasa, yang bagian sebelah sana untuk ibu, silakan bapaknya sebelah sini dulu. Untuk masih kosong di sini, silakan geser dulu sebelah sini. Seperti biasa kan, setengahnya untuk ibu, bapaknya geser dulu sebelah sini. Silakan bapaknya geser dulu. Jangan lupa istri-istrinya silakan
yang saya berikan langsung saja sebelum menunggu dalam ini adalah perwarna kelima dan musim yang ini disebut yang telah ditulis di atas kain, kemudian dijadikan seperti itu. Kita biasa selama bertahun-tahun ini semua diberikan oleh seorang ibu rumah tangga biasa. Ibu ini tidak terkenal sama sekali, hanya seorang wanita biasa, seorang ibu rumah tangga biasa yang juga berprofesi sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, kita kesempatan beliau, sekarang beliau terus melakukan Al-Quran dan beliau mulai membaca Al-Quran, kemudian menulisnya coba-coba menulis dengan baik dan beberapa akhirnya kita harus beratnya mencapai 50 kg setelah selesai. Beliau mulai di tahun 1980 terus 30 tahun mulai mencoba membaca untuk menumbuhkan semangat beliau membaca Al-Quran, beliau membaca kemudian menulis dengan sekali kemudian dicoba dijahit oleh ibu ini. Nah, karena hobi beliau adalah menjahit dalam juga pada hari ini saya melihat ibu ini merasakan semangat beliau meneruskan dalam hari beliau sebenarnya sekitar 80 dan 45 dan beliau cerita apa yang ini beliau suami dan anak beliau yang beliau akhirnya menolak beliau istirahat malam beliau artinya sebelum mendapatkan kesempatan dan waktu di mana beliau mengikuti bersama orang-orang beliau berbagi dan siangnya beliau bisa beraktivitas melaksanakan beliau sebagai seorang istri akhirnya selesai aktivitas terusnya melakukan ibadah yang ada di Muslim dan beliau selesai Muslim dan kita ada bersama di sini ini beliau bawa artikel haji jadi beliau ditanya yang sama orang-orang yang haji sebelum bisa haji dan mereka kepada semuanya yang bersama beliau di para suci dan beliau tidak berikan di tempat lain dan disisakan di tempat semuanya. Ini kenapa ada banyak? Ini adalah Muslim yang telah bagi menjadi 10 bagian. Setiap bagian atau setiap hidupnya isinya dibagi sudah kurang lebih. Dan beginilah bentuk dari kita. Dan ini sudah diklarifikasi atau sudah disarulah oleh seorang yang ada di sana sebelum dari kota suci Madinah ini. Mari silakan kita akan melakukan sebuah video menarik. Saya akan dapatkan dulu di susu kemudian saya keluarkan ruangan yang dimaksud. Silakan. Awal sih? Oh ini. Sini. Silakan bapaknya sebelah sini. Ini ada jalan di sini. Kita langsung menonton sebuah video. Mari silakan bapaknya. Asal doang. Ini begitu kan semua. Satu duduk, jadi satu sok, dua sok. Jangan memiliki dua sok di sini. Semakin ini sudah garis merah. Mending di sini. Karena di belakang nanti untuk ibunya. Silakan ada ya. Bapaknya silakan. Silakan ibunya. Bapak, kalau nanti sakit bisa bersih. Mohon maaf bapaknya di sebelah sini. Bapaknya hanya satu porsi untuk sana saja. Sisanya semua sebelah sini. Yang kakinya benar-benar sakit, yang masih muda bisa di depan. Mohon maaf bapak sebelah sana. Bapak ngomong sebelah sana. Dua porsi ini untuk ibunya. Sekarang yang benar-benar sakit bisa duduk di kursi, sisanya di bagian depan. Sebelum garis merah ini tolong digosokkan. Yang di sini digosokkan. Ya. Masalah bapaknya sebelah tengah. Ini untuk ibunya. Sebelah tengah. Dalam hari ibu bisa dipercepat. Bagaimana kegelapan kejadian di masa tersebut. Kemudian yang kedua kondisinya adalah kondisi seluruh dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan melihat bagaimana perubahan besar terjadi setelah Allah Azza wa Jalla turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad kita. Semoga setelah melihat ini kita pun juga menjadi semangat untuk menambahkan perubahan dalam hidup kita dengan Al-Quran yang sama. Bapak dan Ibu selamat menyaksikan. Silakan terus dari isi dalam dulu
Kemudian masih sebelah sana masih kosong. Silakan masuk dulu ke dalam. Silakan bapaknya silakan sebelah sini. Saya akan putarkan dari awal selama menikmati. حول البيت العتيق نصب الشرك وصنعها يتعبد إليها من دونها خاض الكفر أسوأ ما في نفس بشرية وأقبح فكيف تجد من استطاعت النفس والفطرة وقبلها وعمل صعب في محضر الجبل وأمري لشمس القرآن بأن تشرق على العالمين لتمحو آثار الجاهلية منها وتستوي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بالقرآن ارتفع بنيان الحضارة المقدم وبه هديت الأرض وبه هدي الناس إلى الصراط المستقيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. Mari silakan bapaknya disusul ibunya, saya target di bagian yang lain dari musuh. Lemper suku. Saya antarkan ke bagian sebelah sini. Sambil menunggu ibunya di belakang, kita merapat dulu sebelah sini sambil saya kenalkan sedikit tentang isi dari ruangan ini. Saya bapaknya merapat ke depan dulu sambil menunggu ibunya, Maria baru datang. Baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ini adalah ruangan ke-11 dari Museum Al-Quran Al-Karim. Ruangan ke-11 ini adalah ruangan yang memiliki informasi untuk Bapak dan Ibu yang belum tahu. Di kota suci Madinah ini sudah cukup lama dibangun sebuah pusat percetakan Al-Quran terbesar di dunia, yang lokasinya itu ada di kota suci Madinah sekitar 8 kiloan dari Masjid Nabawi. Namanya Mujamma Malik Fahad, komplek Raja Fahad untuk pencetakan Al-Quran. Mereka mencetak Al-Quran Al-Karim dengan berbagai ukuran sesuai kebutuhan kaum muslimin, dari yang paling kecil hingga yang paling besar sesuai kebutuhan kaum muslimin. Dan juga yang di samping kita ini, Bapak dan Ibu, ini adalah contoh dari terjemahan Al-Quran ke dalam 75 bahasa dunia yang diterjemahkan di percetakan yang sama. Al-Quran yang biasa Bapak Ibu lihat di dalam Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu semua berasal dari percetakan yang sama. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mereka menginformasikan bagi ini berkunjung ke sana, mereka membuka waktu dari jam 8 sampai menjelang zuhur setiap hari selain hari Jumat dan Sabtu. Jadi yang bagi ingin melihat langsung ke sana, biasanya di selesai kunjungan dikasih atau diberi hadiah berupa 1 buah mushaf. Mari Bapak dan Ibu kita maju sedikit. Ya. Bapaknya sebelah kanan, silakan. Silakan, laki-lakinya sebelah kanan. Ibunya bisa sebelah kiri, ambil jalan sebelah kiri, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, mari silakan ibunya sebelah kiri. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sebelumnya saya ingatkan dulu tadi untuk kedua rombongan antara Bapak Bapak atau Rusak Pembimbing
yang di bagian depan, di bagian depan tadi dikasihkan kertas untuk diisi apakah angket, silakan saya bisa diserahkan ke bagian sekret atau ke bagian yang sebelah sini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ini adalah ruangan ke-12, ruangan terakhir. Saya sudah selesai tugas saya menemani Bapak dan Ibu. Semoga perjuangan ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua sama-sama mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Azza wa Jalla dalam perjuangan ini. Akhir kata, semoga Bapak dan Ibu mendapatkan umrah yang makbulah dan mabrurah di sisi Allah. Alamin. Kembali diambil oleh Allah Azza wa Jalla ke tanah suci ini. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi. Ah.